Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Sebab Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah. Sebab dialah Tuhan perlindungan dan pengharapan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Teramat baik. Engkau Tuhan pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Engkaulah Tuhan perlindungan kami yang teguh. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi menghadap kepadamu, ya Tuhan. Kau berharap, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi menghormatkan kepadamu, ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
menghadap kepadamu, ya Allah, kepadamu, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allahku, kepadamu, ya Allah, kami beri puji, kami beri hormat, kami beri syukur. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan selamanya. Haleluya. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji Engkau Tuhan, pengharapan kami, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, pengharapan di dalam Engkau Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, hanya Engkau, hanya Engkau. Haleluya. Haleluya. Mulialah nama, mulia. Pujilah namamu Tuhan,
Terpujilah nama Ya Allah baik, sungguh baik, amat baik Engkau. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Engkaulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkaulah tempat perlindungan yang dan aman bagi kami. Sekalipun dunia bergoncang, Tuhan. Sekalipun gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah beranjak dari. Terima kasih, kami aman di dalam-Mu. Waktu kami tetap tinggal tenang di dekat-Mu. Kami mau terus melekat kepada-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, sungguh baik, dan amat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik. Haleluya, 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 haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Selamanya, selamanya. Sebab Engkau yang layak. Hanya daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami. Hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami mau terus berharap hanya kepada-Mu. Percaya hanya kepada-Mu. Sekalipun kami tak dapat melihat apa yang di depan kami. Tapi kami percaya Engkau yang memimpin menuntun langkah. Terima kasih Tuhan. Aku tak melihat jalan-Mu, saat aku
mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, harapanku hanya padamu. Ya, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami mau selalu percaya kepada, sebab Engkau Allah yang setia, yang patut dipercaya. Engkau tak pernah ingkar janji. Janji firman-Mu ya dan amin bagi kami. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Salam Silakan Bu saudara. Ami. Iya, Ya, salam saudara. shalom. Iya. Saat teduh kita hari ini dari Kejadian 4. Saya bacakan ya. Dan Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya itu. Ini sebentar terjemahan lain dia.
Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, ya ini lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahan itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah ia akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Lalu keturunan Kain, Set dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat memperanakkan Mehujael, dan Mehujael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lameh. Lameh mengambil dua orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu dengan perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Yang membunuh seorang muda karena telah memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ayat 25, yang Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, jadi di uh, di kejadian 4 ini mengenai Kain dan Habel, ya, mengenai Kain dan Habel. Nah, kita tahu ya, kita sudah berkali-kali baca tentang ini, di mana Habel Kain dan Habel ini mempersembahkan satu korban persembahan. Nah, banyak juga orang menafsirkan begini, kok Allah itu
kok Tuhan itu gitu ya gitu, maksudnya menerima yang satu tapi tidak menerima yang lain. Kan toh memang si Kain itu seorang petani, wajarlah dia mempersembahkan hasil daripada pertaniannya. Nah, yang saya dapatkan di sini mengenai Kain ini, Kain ini eh, kemungkinan besar tidak mendengarkan perkataan orang tuanya. Kan dikatakan di sini korban persembahan. Korban persembahan. Nah, kemungkinan besar Adam dan Hawa itu sudah mengajari anak-anaknya. Kalau korban persembahan itu adalah yang harus ada darah yang tercurah begitu. Ini kan melambangkan tentang pengorbanan Kristus yang nanti yang kita terima di perjanjian baru sekarang. Nah, Kain ini kemungkinan besar tidak taat, tidak mendengarkan perkataan orang tuanya. Nah, dikatakan lagi di sini bahwa eh, ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Nah, dikatakan di sini nggak ada tertulis yang terbaik ya. Saya udah baca dari terjemahan mana, ada banyak ya, terjemahan sederhana, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, terjemahan yang seperti aslinya itu tidak ada dikatakan memberi bagian yang terbaik dari hasil pertaniannya. Di situ hanya tertulis sebagian dari hasil pertaniannya, begitu. Nah, sebenarnya intinya bukan hasil pertaniannya, tapi dia tidak mengerti inti korban persembahan itu. Dia tidak mengerti karya keselamatan. Dia tidak mengerti bahwa eh, dosa itu hukumannya kematian, hukumannya harus tertumpah darah gitu. Kalau menurut saya sih pasti diajarin Adam dan Hawa ya. Mungkin Kain ini yang tidak memperhatikannya atau tidak mau taat. Kemungkinan besar juga Kain ini adalah orang yang sombong begitu ya. Nah, itu terbukti daripada ketika Tuhan tegur dia, ketika Tuhan ingatkan dia, dia tetap nggak mau gitu. Dia tetap tetap pada kehendak hatinya gitu. Nah, yang saya pelajari dari sini eh, dari Kain ya, kita harus mau mendengar eh, otoritas kita. Siapa otoritas kita? Kita mau kita harus tahu bahwa ketika kita kita berdosa, ketika kita melakukan kesalahan, cepat-cepat datang minta 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 ampun, minta maaf gitu. Nah, ini Kain sudah Tuhan ingatkan pun. Bahkan Tuhan sendiri yang sudah berfirman. Dia tetap dia tetap tidak mau. Dan pelajaran yang berikutnya yang saya dapat di sini, hati-hati dengan keinginan yang begitu besar. Keinginan itu banyak ya, bukan keinginan itu keinginan marah ya. Jadi ketika marah itu sudah menguasai atau sesuatu hal yang sudah menguasai yang di luar daripada firman Tuhan, apa? Untuk misalnya kita untuk yang wanita ya, kita kepingin, bukan kebutuhan ya, kepingin sesuatu. Misalnya kita lihat dia di HP kita, maka yang lain nanti datang tuh yang sama seperti kita lihat, akan datang terus. Maka ketika kita lihat itu terus, maka kita pasti kemungkinan besar membelinya. Karena apa? Karena sudah tidak bisa kita kuasai lagi keinginan kita tersebut. Nah, ini yang berikutnya ini mengenai marah gitu. Apakah kita masih suka marah? Kita di sini orang tua semua ya. Suka marah dengan anak-anak kita, dengan anak buah kita, dengan anggota kita. Sekalipun sudah beberapa kali Tuhan ingatkan di dalam hati nurani kita, kita tetap tidak.
tidak mau taat. Sama seperti Kain. Tidak mau taat dia ketika Tuhan yang menegur. Sering nggak dengar bilang, oh mesti Tuhan Yesus loh yang negur dia ini. Biar bertobat dia ini. Pernah ya dengar seperti itu ya. Tapi ini Kain tetap juga tidak mau dengar ketika firman Tuhan datang kepadanya. Karena apa? Karena amarah itu sudah sangat menguasai dia. Sudah menjadi raksasa yang sangat besar di dalam hidupnya sehingga dia tidak mampu lagi untuk menaklukkannya. Nah, di sini juga kita harus belajar untuk membunuh raksasa-raksasa yang kemungkinan bisa menaklukkan kita suatu kali. Kitalah yang tahu apa raksasa-raksasa yang ada di dalam hati kita. Jangan diberi makan, jangan dikasih kesempatan. Dikatakan kalau kalau amarahmu itu, kalau engkau marah, ingat dosa sudah mengintip dan dia akan sangat menguasaimu dikatakan. Jadi marilah kita untuk supaya benar-benar terkonek terus dengan Tuhan. Ngobrol terus dengan Roh Kudus. Apa ini ya Tuhan? Aku sedang marah. Aku sedang ini. Gitu. Artinya kalau kita terus menerus berkomunikasi dengan Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, kemungkinan besar raksasa itu tidak akan bangkit. Raksasa itu tidak akan pernah menjadi besar, sekalipun namanya raksasa. Nah, jadi Bapak Ibu kita yang semua di sini, mari kita lihat raksasa apa yang paling sering menguasai kita. Dosa apa yang sering menguasai kita? Apakah amarah? Apakah pornografi? Apakah kita lah yang tahu apa? Jangan seperti Kain. Tuhan pun yang ingatkan, udah gak mau lagi dia. Sia-sialah kalau seperti itu. Kalau menurut saya ketika Kain bilang, iya Tuhan, maaf, persembahanku gak berkenan kepadamu. Aku ulang ya Tuhan. Aku beri lagi yang lainnya Tuhan. Aku bilang, Habel mintalah, aku belilah anak-anak dombamu yang itu, yang sulung lagi. Aku mau. Jadi ketika keinginan kita atau ambisi kita atau apapun yang dalam diri kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus belajar. Kita harus belajar untuk tetap rendah hati, tetap terbuka sama Tuhan dan minta maaf gitu. Dan jangan dikompor-kompori rasa panas hati tadi gitu. Dan jangan dibesar-besarkan, dikobar-kobarkan. Begitu. Ini pelajaran sehari-hari sih bagi saya ya. Gitu. Ketika saya sering bertanya, ketika saya mulai marahnya gini. Kalau saya terburu-buru saya pasti marah. Gitu. Kalau saya ada ngejar sesuatu saya pasti marah. Maksudnya waktu gitu ya, ada janji. Saya sendiri. Lalu saya bilang, kenapa kau marah? Saya sering bertanya ke dalam diri saya, kenapa kau marah? Ya karena keinginanku tidak tercapai. Kenapa rupanya kalau keinginanmu tidak tercapai? Nah saya ngobrol terus di dalam hati saya seperti itu. Kenapa rupanya kalau keinginanmu tidak tercapai? Kenapa kau harus marah? Kenapa kau buang kesempatan untuk memiliki damai sejahtera? Jadi ini pelajaran sehari-hari, mungkin pelajaran yang sangat gampang, tetapi sangat sulit kita lakukan. Ya Bapak Ibu, marah itu boleh, tapi amarah itu kan tidak boleh. Nah kemudian kita juga heran dengan Kain ya. Kita juga heran dengan Kain. Nggak mungkin Adam dan Hawa itu, karena Adam dan Hawa itu sudah menerima pengampunan. Ya, satu kali saya kan saya bertanya dalam hati saya, apakah Adam dan Hawa ini masuk surga ya? Karena dosanya itu gitu. Lalu Tuhan ingatkan dengan Tuhan
memotong, menyembelih satu hewan, ya, untuk membuat pakaian dari mereka. Oh, berarti Tuhan sudah mengampuni Adam dan Hawa ini. Mereka sudah menerima pengampunan atas dosa mereka itu dengan dikorbankannya hewan atau domba. Kalau di situ hewan dikatakan, ya, seperti itu. Nah, Adam kemungkinan menceritakan itu. Kemungkinan besar pasti menceritakan itu kepada anak-anaknya. Tetapi ini Kain nggak pernah nyangkut kayaknya di pikiran dan hatinya nasihat orang tuanya atau ajaran orang tuanya. Apakah kita masih ada yang seperti ini? Nggak pernah nyangkut firman Tuhan. Berkali-kali kita jatuh dalam hal dosa yang sama. Berkali-kali kita jatuh dalam dosa yang sama. Padahal firman Tuhan pasti sering mengingatkan kita. Salah satunya itu amarah, gitu. Salah satunya itu ya apalah yang paling sering menguasai pria dan wanita. Mari kita kita buka hati kita, maksudnya ngobrol dengan Tuhan dalam hati kita. Kalau zaman dulu Roh Kudus itu Tuhan sudah tetap juga berfirman, tapi itu dari luar. Tapi kalau sekarang karena sudah mati di kayu salib dan mengaruniakan Roh Kudusnya kepada kita, Roh Kudus itu sudah ada di dalam batin kita. Ya, mari Bapak Ibu, pelajaran kita sangat sederhana hari ini. Tetapi Habel, lihat kenapa Kain, saya bilang tadi Kain itu tidak nyangkut pengajaran orang tuanya ke dalam pikirannya, karena Habel tahu memberikan persembahan yang terbaik. Dikatakan lagi, dikatakan bahwa Habel juga mempersembahkan korban persembahan itu dari anak sulung kambing dombanya, ya ini lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Nah, Habel tahu. Habel mengerti tentang karya keselamatan. Habel mengerti tentang korban dosa. Habel ngerti korban persembahan untuk dosa. Mari kita di sini Bapak Ibu, kita belajar taat, belajar melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita hari demi hari. Ya. Nah, lalu di sini lagi ketika di ayat 9, ketika firman Tuhan datang kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, ketika Tuhan tanya, ya, kok bingung juga lihat Kain ini ya, apakah dia nggak mengerti Allah itu maha tahu ya? Ketika ketika Tuhan tanya kepada Kain, di mana adikmu? Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku, dikatakannya. Terus ada juga sih orang bilang, Tuhan tahu kenapa nanya lagi gitu. Tuhan pengen pengakuan, ya. Tuhan pengen pengakuan. Tuhan pengen kita mengaku, ya Bapak Ibu. Tuhan pengen kita hidupnya terang, hidupnya benar, hidupnya tidak di dalam kegelapan. Artinya ketika dia melakukan kesalahan itu harus kita akui, harus kita akui. Yang pertama kali kita akui kepada Tuhan. Dan kalau itu perlu kepada manusia, kita akui itu kepada manusia. Bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan mau tanya, mau tanggung jawabnya si Kain ini sampai di mana. Mungkin jadi lain ceritanya ketika Kain ini mengaku di hadapan Tuhan. Mungkin tanah tidak akan terkutuk bagi dia, tetapi akibat dosa ada. Tanah terkutuk karena dia petani, usahanya tidak maksimal. Dikatakan bahwa hanya sebagian tanah ini akan menghasilkan bagimu. Bapak Ibu, kita harus ingat ada akibat dosa. Jadi jangan bermain-main dengan dosa, jangan bermain-main dengan dosa kecil. Nah, ketika dosa kecil, ketika ada celah untuk kita melakukan dosa kecil, tiba-tiba
itu akan menjadi besar sehingga kita tidak sanggup lagi untuk mengalahkan dosa itu. Jadi mulai dari yang kecil, minta ampun sama Tuhan, mengaku sama Tuhan, tinggalkan. Sebelum dia menjadi raksasa yang besar yang benar-benar menguasai kita dan menjatuhkan kita. Seperti itu. Nah, tapi Tuhan baik-baik ya, artinya Tuhan juga bilang bahwa Tuhan memberi tanda kepada Kain bahwa dia tidak akan dibunuh oleh siapapun. Tuhan tetap baik, Bapak Ibu, ketika kita melakukan kesalahan, dia tetap ampuni kita, dia tetap terima kita, dia tetap menguduskan kita. Oleh karena itu, datanglah seperti anak yang hilang. Ya, di Lukas 15 itu. Datanglah seperti anak yang hilang. Bapak nunggu, gitu. Kita sudah terhilang dalam hal apa? Kita sudah terhilang, sudah menjauh dari Bapa dalam hal apa? Mari kita pulang, mari kita kembali pulang. Nah, di sini mengenai keturunan Kain, eh, Set dan Enos ya, seperti itu. Nah, saya nggak bahas ini Bapak Ibu, tapi saya membahasnya yang di ayat terakhir, ayat 25 sampai 26. Lalu Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang memulai memanggil nama Tuhan. Nah, Hawa itu ternyata di sini Hawa itu sangat bersedih hati ya ketika Kain membunuh Habel. Dia kehilangan. Jadi Tuhan gantikan. Tuhan gantikan. Makanya dinamakannya Set itu karena Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Dan sebab Kain telah membunuhnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin apa namanya ya? Kalau saya bilang Tuhan sanggup kok menggantikan sesuatu yang hilang dari apa yang pernah kita miliki. Yang paling penting itu adalah apa ya? Maksudnya kita tetap di dalam Tuhan, kita tetap di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang hilang. Apakah eh, anak-anak kita yang eh, terhilang pada saat ini, Tuhan bisa kembalikan. Apakah ada bisnis kita yang terhilang pada saat ini, Tuhan bisa kembalikan. Yang paling penting, tetaplah berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetap aja setia kepada Tuhan. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Kira-kira itu Pak Eri yang saya dapat. Silakan ditambahin Pak Eri, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Nah, tentu ada kebenaran-kebenaran yang dapat kita praktekkan dan kita imani seperti yang terakhir tadi berkatakan bahwa Tuhan bisa menggantikan yang lebih baik dari apa yang pernah ada pada kita dan mungkin diizinkan Tuhan hilang, Tuhan bisa memberi sebagai gantinya. Nah, selain dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ramli, nah tentu ada hal yang ingin saya tambahkan berkaitan secara khusus tentang korban persembahan Kain dan Habel. Memang ada beberapa penafsiran dan salah satu penafsiran itu seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Ibu Ramli, korban persembahan Kain itu tidak berkenan kepada Tuhan itu karena ini tafsiran ya seperti yang Bu Rani tadi katakan, karena tidak mengandung unsur darah. Nah, itu yang beberapa orang tafsir. Nah, tapi ada hal yang mungkin harus kita lebih mengerti di dalam ilmu tafsir. Artinya begini, menafsirkan Alkitab tidak boleh berdasarkan asumsi.
Di dalam hermeneutik itu kita harus menafsirkan ayat menjelaskan ayat. Nah, jadi juga beberapa poin yang kita harus ngerti ya, memang seperti Bu Ramli tadi katakan, ada nggak kemungkinan Adam dan Hawa mengajarkan soal korban-korban persembahan? Mungkin, tapi mungkin juga tidak, karena memang pada waktu itu Tuhan belum pernah memberikan firman tentang jenis-jenis korban. Seperti di zaman Taurat, ada korban penghapus salah, ada korban ucapan syukur. Kan jenis korban itu banyak. Ada korban penghapus salah, jelas itu harus menumpahkan darah. Tapi ada korban dari roti unjukan, dari minyak curahan. Nah, ada banyak hal seperti itu. Nah, terus yang perlu kita pahami, kan secara garis besar dalam masa 6.000 tahun itu, kan ada 3 hukum yang menjadi dasar Allah menilai seseorang berkenan atau tidak berkenan kepadanya. Kalau kita di zaman Yesus saat ini, itu bicara tentang dasarnya hukum kasih karunia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya satu-satunya, maka dia mendapatkan kasih karunia. Dia berpindah dari maut kepada hidup. Jadi ukurannya berkenan nggak berkenan, ya percaya atau nggak percaya Yesus. Itu di zaman kita, zaman Kristus. Nah, sebelum zaman Kristus itu ada zaman Taurat namanya. Nah, sehingga perkenanan manusia itu dihitung berdasarkan apakah dia mentaati hukum Taurat atau tidak. Nah, sebelum zaman itu, dari kejatuhan Adam sampai zaman hukum Taurat, nah penilaian Tuhan, hukum itu bicara tentang hukum hati nurani. Nah, jadi perkenanan atau tidak berkenan itu semua bergantung pada hati nurani dalam free will yang Tuhan beri. Nah, jadi kalau kita melihat beberapa ayat referensi yang berkaitan dengan Kain dan Habel, baik itu di dalam Ibrani pasal 11, baik itu di dalam 1 Yohanes 3:12, di dalam Yudas 1 ayat 11. Nah, maka ayat-ayat ini menjelaskan bahwa hati Kain itu memang jahat. Hati nuraninya nggak benar. Karena kan tidak ada konteks di dalam kitab Kejadian pasal 4 ini, korban persembahan mereka itu sebagai korban penghapus dosa, bukan. Tidak disebut konteksnya. Bisa saja itu memang sebagai korban ucapan syukur. Nah, jadi penilaian Tuhan berkenan tidak berkenan, itu Tuhan menilai dari hati nurani. Tentu bukan dalam bentuk, walaupun sekali lagi tadi ada berbagai macam penafsiran. Nah, tapi kita percaya berdasarkan hukum hati nurani yang berlaku pada waktu itu. Bahkan kalau dulu guru-guru sekolah minggu saya lebih parah lagi ceritanya. Kain itu ditolak persembahannya karena persembahannya yang busuk-busuk. Itu nggak tahu lagi dapat dari mana pengajaran seperti itu. Makanya Tuhan nggak berkenan. Walaupun tentulah kemungkinan besar bagi saya percaya Kain memberikan hasil dari perkebunannya yang terbaik. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi, penilaian Tuhan bukan berdasarkan apa yang dipersembahkan, tapi hati. Karena kalau kita baca kisah hari ini kan jelas, memang pada dasarnya hati nurani Kain itu nggak benar. Korbannya nggak diterima itu justru menjadi pemicu untuk memunculkan aslinya. Nah, sama seperti ini Bapak Ibu. Kalau hati kita benar, walaupun ada kejadian yang nggak benar, tapi respon hati kita akan tetap benar. Nah, tapi kalau hati kita nggak benar, walaupun kejadiannya benar, respon kita akan nggak benar. Makanya dalam di Pelita kan sering ada nilai yang diajarkan. Bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Kalau seandainya hati Kain benar, waktu Tuhan tegur, harusnya dia segera bertobat. Tapi karena memang hati nuraninya jahat, seperti kalau di dalam 1 Yohanes 3:12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Atau celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain di Yudas 1 ayat 11. Atau kalau di Ibrani, Habel melakukannya berdasarkan iman, nah Kain tidak. Nah, jadi
penilaian Tuhan di zaman itu, sejak kejatuhan manusia pertama sampai hukum Taurat, itu bicara tentang hukum hati nurani. Nah, makanya kita tahu di dalam era itu pun ada orang yang bisa menjaga hati nuraninya bersih, yaitu Henok, karena dia bergaul karib dengan Tuhan, sehingga dia diangkat oleh Tuhan. Nah, jadi ini beberapa penafsiran yang tentu juga harus saya luruskan. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada sebagian menafsirkan seperti yang Ibu Rami tadi katakan, karena jenis persembahannya. Tapi kalau kita belajar firman, Tuhan lebih menilai kepada hati Kain yang memang jahat, sehingga Tuhan tidak berkenan. Dan ketika dia melihat persembahan nggak berkenan, justru itu memunculkan asli dia. Sehingga bahkan ketika ditegur, dinasehati pun tambah marah. Nah, seperti itu. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi era zaman itu hati nurani. Makanya Paulus pun hari ini juga mengingatkan kita di Kisah Para Rasul untuk dia menjaga hati nurani tetap murni, bukan saja di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia. Walaupun tentu kita bersyukur kita ada di hukum kasih karunia. Tapi sekali lagi bukan berarti kasih karunia itu membuat kita akhirnya bebas, bablas, suka-suka. Enggak, kita tetap jaga. Kebenaran itu yang akan terus memurnikan hati nurani kita. Tabiat dosa yang memang pada dasarnya melekat pada manusia yang berdosa. Dulunya kita berdosa. Tapi di dalam Kristus kan kita menerima kasih karunia perkenanan Tuhan. Bahkan kita ada di hadirat Tuhan. Ketika Yesus disalibkan, tirai itu terbelah, yang menjadi sebuah profetik bahwa setiap orang yang percaya Yesus bisa ada di hadirat Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena darah Yesus. Bukan lagi berdasarkan hati nurani, tapi berdasarkan darah Yesus yang menguduskan kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau bicara tentang marah, ya berkali-kali seperti saya katakan, saya menjelaskan beda marah dan tegur. Jadi marah dan tegur itu dibedakan bukan berdasarkan intonasi. Kalau intonasi, orang anggap semua marah. Asal intonasi tinggi, dia marah-marah. Enggak. Marah itu selalu karena didasari dari hati yang panas, hati yang jahat, memuaskan ego, itu marah. Untuk memuaskan ego. Nah, tapi kalau menegur, itu untuk kebaikan orang yang ditegur. Baik itu teguran lembut, teguran sedang, bahkan bisa teguran keras, tegas dengan intonasi yang tinggi. Tapi itu tegur bukan marah, karena tujuannya untuk kebaikan orang yang kita tegur. Nah, seperti itu. Jadi balik-balik ya, mari jaga hati terus kata firman Tuhan. Karena dari situlah terpancar. Nah, kalau hati kita benar, hati kita baik, kita bisa tegur orang. Makanya ada jemaat tanya, Pak, kita boleh nggak pecat karyawan, Pak? Oh, boleh-boleh saja. Kan ada SP1, SP2, SP3. Itu kan pemecatan sudah PHK. Tapi kan kita tidak dengan cara yang kasar, nggak maki-maki orang, memuaskan emosi amarah kita, marahin orang. Kau ini kurang ajar, bikin aku rugi, apalagi sampai keluar kata-kata yang kasar, kata-kata kebun binatang, itu ya nggak boleh, itu marah karena memuaskan ego. Tapi kalau kita tegur karena dia kerjanya nggak benar, terus kita tegur dengan keras supaya dia berubah, supaya dia jadi baik, nah itu boleh Bapak Ibu, karena itu tegur bukan marah. Kalau dulu kan saya punya prinsip, boleh marah, boleh. Yang penting pada waktu yang benar, dengan alasan yang benar, dengan cara yang benar. Tapi kenyataannya yang saya tahu, orang kalau marah itu nggak ada yang benar. Pasti emosi, ngaco pasti. Buat keputusan pun pasti kacau. Nah, tapi akhirnya ya setelah semakin menenungkan firman, itu tadi, marah dan tegur itu beda. Makanya waktu Yesus di bait suci, Yesus bukan sedang marah, Yesus sedang menegur orang-orang yang menjadikan rumah Bapaknya sarang penyamun. Yesus sedang menertibkan, karena mereka nggak boleh lakukan itu nggak benar. Nah, seperti itu. Karena saya pernah ditanya kan, nah waktu di bait Allah itu, menyucikan bait Allah, Yesus marah. Saya ngomong, tunggu ya, saya nggak bisa jawab sekarang, saya minta waktu 1 minggu, nanti saya mau tanya sama pelakunya dulu. Dan saya tanya, Tuhan, waktu itu kau marah nggak sih?
Tuhan cuma kasih gambaran Satpol PP dalam konteks yang benar Bapak Ibu ya. Satpol PP kan tugasnya memang menertibkan apa yang salah. Jualan di trotoar, jualan di pinggir jalan itu kan nggak benar, makanya harus ditertibkan. Nah, Tuhan cuma kasih jawaban gambaran seperti itu, dan saya ngerti, oh iya, nggak marah, memang sedang melakukan tugasnya sebagai anak sang punya rumah untuk menertibkan rumah bapaknya. Dan itu yang benar. Nah, jadi bukan marah. Nah, jadi seperti itu saja sih yang saya tambahkan. Jadi bicara soal korban persembahan Kain dan Habel, Tuhan lebih menilai kepada sikap hatinya. Seperti itu. Dari beberapa referensi ayat-ayat yang mendukung. Oke, itu saja. Terima kasih Bu Ramli. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan. Kalau tidak, nanti istri saya akan berdoa dan akan ditutup oleh Ibu Ramli. Oke, silakan istriku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini boleh terus mengingatkan kami Bapa, apa yang menjadi respon kami ketika firman-Mu datang dan menegur setiap kami Bapa. Biarlah Engkau yang terus menyelidiki setiap hati kami. Biarlah Engkau dapati hati kami boleh tetap murni di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap menerima teguran-teguran dari firman-Mu. Karena kami tahu Bapa, firman-Mu itu yang akan terus menuntun kami Bapa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau berdoa sepakat buat Ibu Ramli yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau terus pakai Ibu Ramli Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, hikmat yang daripada-Mu Bapa. Ketika Ibu Ramli berfungsi sebagai penolong, sebagai ibu bagi banyak wanita, dan juga sebagai kepala sekolah Bapa, menjadi ibu bagi anak-anak yang Engkau percayakan ada di dalam tangannya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah kasih karunia-Mu juga yang melimpah itu akan terus menyertai Ibu Ramli Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga setiap kami Bapa pada pagi hari ini lewat firman-Mu ini Bapa. Biarlah kami boleh semakin memahami firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini juga kami tetap bersepakat berdoa bagi Papi Pak Ongko Wijaya Tuhan. Engkau yang punya kuasa, Engkau yang punya segalanya Tuhan. Ada kasih karunia-Mu bagi Papi untuk terus dapat menjalani hidup yang Kau percayakan ini Bapa. Dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu Kau limpahkan Bapa. Ada kekuatan baru bagi Papi, saraf motoriknya boleh bergerak, sehingga secara mandiri Papi boleh melakukan aktivitasnya sehari-hari Bapak. Berkati setiap apa yang dikonsumsi oleh Papi Tuhan, baik obat-obat, baik itu suplemen kesehatan Tuhan. Semuanya itu menjadi berkat bagi tubuh Papi. Lebih daripada itu, biarlah roh Papi boleh tetap kuat, jiwanya disegarkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak kami juga berdoa bagi tim kepemimpinan yang ada di Pelita Community Tuhan. Baik yang di Jambi maupun di cabang-cabang dimanapun Tuhan. Biarlah semuanya boleh tetap bersatu hati, Engkau ikat dengan kasih-Mu Tuhan. Mengerjakan visi yang Engkau percayakan bagi Pelita Community Bapak. Berkati setiap tim kepemimpinan, ada hikmat-Mu Tuhan, ada kasih karunia Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa juga atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Di tengah situasi keadaan hari-hari ini Bapak. Begitu banyak hal yang terjadi Tuhan. Tapi kami mau tetap percaya dan kami mau tetap bersepakat melepaskan berkat atas bangsa Indonesia.
menjauhkan setiap perkataan-perkataan kutuk yang terucap Tuhan. Kami mau cabut di dalam nama Yesus. Kami mau melepaskan biarlah terus damai-Mu ada atas bangsa ini Tuhan. Kami melepaskan berkat atas pemimpin bangsa kami yang memiliki otoritas Tuhan. Biarlah hati nurani mereka boleh tetap murni di hadapan-Mu, mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka atas bangsa ini, memimpin bangsa ini Tuhan. Dengan setiap keputusan-keputusan ataupun ketetapan-ketetapan yang harus diambil, semuanya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berkati setiap sumber daya alam yang ada, sumber daya manusianya Tuhan. Berkati Bapa. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami alaskan setiap doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, dan penyertaan daripada Roh Kudus itulah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ramli.